Halo semua para pembelajar kelas 11 MIA dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel kita Somad SS. Oke, kali ini kita akan pelajari bagaimana menghitung panjang garis singgung lingkaran, persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Oke, jadi ini adalah materi yang sudah pernah dulu SMP dipelajari ya. Akan kembali kita pelajari kembali tingkat SMA. Jadi apa bedanya? Nah, perbedaannya kalau dulu di SMP tidak ditampilkan persamaan lingkarannya. Nah, sekarang di SMA ditampilkan persamaan lingkarannya. Jadi konsep perhitungan sebenarnya sama saja ya di tingkat SMP dahulu. Jadi oke, langsung saja sudah saya tampilkan gambarnya garis singgung persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Oke. Jadi yang namanya persekutuan luar itu ini adalah garis yang menyinggung ya, garis yang menyinggung dua buah lingkaran di posisi yang sama ya. Karena sama-sama di atas nih, ini satu di atas, lalu lingkaran yang kedua juga di atas ya. Jadi tarik garis, nah itu yang dikatakan dengan garis singgung persekutuan luar ya. Kita singkat lambangnya adalah PL ya. Kemudian kalau dalam pun begitu ya, dalam garis yang menyinggung kedua lingkaran, hanya saja bedanya satu posisinya di atas, satu lagi posisinya di bawah lalu ditarik. Itulah yang dikatakan dengan garis singgung lingkaran persekutuan dalam, dan panjang kita singkat dengan PD ya. Oke. Nah, keterangan dari gambar adalah yang di bawah ya. Oke. Dan yang di bawah P1 P2 adalah jarak antar titik pusat, R1 jari-jari lingkaran 1, R2 jari-jari lingkaran 2, PL panjang garis singgung lingkaran persekutuan luar, PD panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungannya nanti? Yuk. Jadi sebelum kita buat ini, lihat ya, garis singgung kalau kita tarik jari-jari ke garis singgung tersebut ya, ke titik singgungnya ya, ini maka akan membentuk sudut siku-siku ya. Jadi perhatikan gambarnya siku-siku ya. Maka dari ini kita bisa menggunakan bantuan teorema Pitagoras. Dengan catatan kita munculkan dulu yang namanya segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita ke persekutuan luar. Jadi bagaimana munculkan segitiga siku-sikunya? Yuk, kita perhatikan persekutuan luar. Maka P1 P2 ini kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas nih, ini kita pindahkan ke atas, jadi kira-kira seperti ini dia. Jadi kita tarik, oke, nah, seperti ini dia ya. Jadi muncullah suatu segitiga siku-siku ya. Jadi kita pindahkan segitiga siku-sikunya ke luar, kita pindahkan kemari ya. Ini segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih, sisi miring adalah siapa? Sisi miring sisi di hadapan siku-siku. Yuk kita lihat. Sisi di hadapan siku-siku adalah siapa? Ini dia. Jarak antar pusat berarti siapa? P1 P2. Oke. Kemudian lalu sisi siku-sikunya adalah yang pertama, yang ini. Oke, yang ini ya, ini ya. Oke. Apa ini? Ini adalah selisih antara jari-jari lingkaran pertama dengan lingkaran yang kedua. Berarti kita buatkan adalah R1 dikurang R2 gitu ya. Lalu yang ini siapa? Nah, yang ini adalah ini ya, panjang garis singgung persekutuan luar. Kita singkat tadi apa? PL. Nah, ini dia. Jadi dengan bantuan Pitagoras ya, dengan bantuan Pitagoras maka sudah dapat kita buat untuk menghitung PL ya. Untuk menghitung si PL langsung saja, yaitu adalah akar dari ya. Akar dari P1 P2 dikuadratkan. Oke. Karena kita mencari sisi siku-sikunya, berarti ini kita kurang ya. Kurang. Oke, kita kurang dengan sisi siku lainnya, berarti R1 dikurang R2 dikuadratkan. Inilah dia rumusnya untuk menghitung jarak, bukan jarak ya,
menghitung panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi ini dia jarak pusat, nanti kita gunakan dengan jarak 2 titik. Ini kita hitung jari-jarinya masing-masing lingkaran ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kita cari nanti ini rumus ini bisa dibolak-balik ya, udah biasa kalau di Pitagoras ya. Sekarang kita ke persekutuan dalam ya. Jadi konsepnya sama nih. Jadi ini kita bagaimana munculkan segitiga siku-sikunya, maka ini R2-nya kita sorong kemari ya. Sorong kemari, ini dia. Jadi sekarang posisi R2 adalah di sini. Oke, nah ini dia siku-siku juga di sini. Jadi sini R2. Maka kita gunakanlah segitiga yang ini. Siku-siku yang ini ya. Yang berwarna biru. Ini ya. Oke, nah kita gunakan, lalu kita keluarkan lagi. Kita keluarkan ya. Kita keluarkan kembali. Nah, sisi miringnya siapa? Masih sama ya. Ini siku-sikunya, berarti sisi miringnya adalah masih jarak antar titik pusat ya. Jadi jarak antar titik pusat tadi kita bikin P1 P2. Lalu siku-sikunya adalah nah ini ya. Nah jadi ini apa? Nah ini ditambah ya, jangan dikurang ya. Berarti ini adalah R1 ditambah dengan R2. Lalu sisi lainnya adalah si BD ya ini ya. Jadi ini PD nya. Oke, jadi inilah PD. Nah dengan cara yang sama ya, dengan menggunakan bantuan Pitagoras kembali, teorema Pitagoras kembali, maka dapat kita hitung panjang garis singgung persekutuan dalam ialah akar dari ya, seperti tadi juga sama ya. P1 P2 dikuadratkan kurang, nah kalau tadi R1 kurang R2, maka sekarang R1 ditambah R2 kuadrat ya. Oke. Jadi inilah dia rumusnya. Oke. Jadi sama saja dengan materi yang di SMP dulu, hanya saja kita nanti harus mencari unsur-unsur ini dari persamaan lingkaran yang diberikan dari soal. Oke. Soal dan pembahasan. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran persekutuan luar dan juga dalam dari lingkaran dengan persamaan L1 adalah S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10S tambah 16Y kurang 80 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua S kuadrat tambah Y kuadrat kurang 20X kurang 24Y tambah 144 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita buat solusinya ya. Nah, jadi kita tuliskan kembali lingkaran 1 ya, tuliskan dulu kembali. Lingkaran 1 adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X tambah 16Y kurang 80 sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita punya unsur A sama dengan 10 ya, yang di X. B adalah 16, lalu C adalah min 80. Maka dari sini unsur yang kita butuhkan tadi sudah jelas ya, kita butuh adalah pusat ya. Jadi pusat lingkaran yang pertama ini adalah, kita sudah tahu rumusnya ya, sudah kita pelajari sebelumnya, min A per 2, min B per 2. Jadi A nya 10, min A per 2 berarti min 5, min B per 2, B nya 16 berarti min 16 bagi 2, min 8. Inilah pusat yang pertama. Lalu kita cari jari-jari ya. Jadi R1 langsung kita manfaatkan pusatnya akar dari ya. Jadi 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat lalu dikurangkan dengan siapa? C. C-nya min 80, maka di sini kita tuliskan min 80. Kita tuliskan R1 lagi 5 kuadrat 25 ya. 8 kuadrat 64.
Jadi ini kurang-kurang jadi tambah 80 ya. Berarti R1 ini adalah akar dari berapa R1 nya? Akar dari 169. Oke. Maka kita ketemu R1 nya adalah 13. Oke, jadi kita sudah ketemu unsur-unsur yang kita butuhkan ya. R1 sudah ada, P1 juga sudah ada. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke lingkaran yang kedua ya. Jadi lingkaran yang kedua, kita tulis kembali S kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 20X dikurang 24Y lalu ditambah 144 sama dengan 0. Dari sini A nya adalah min 20 ya, B nya min 24, lalu C nya 144. Nah, dengan cara yang sama ya, kita butuh yang namanya pusat ya. Jadi pusat yang kedua, pusat yang kedua sama ya, min A per 2 ya, berarti ini jadinya 10. Baru min B per 2 berarti ini 12 ya. Jadi inilah pusat yang kedua sudah dapat. Maka sekarang R yang kedua dengan cara yang sama seperti tadi ya, langsung ini akar dari 10 kuadrat tambah 12 kuadrat ya dikurang C nya 144 di R2 akar dari ini 100 ya ditambah 144 dikurang 144. Oke, ini habis. Maka tinggal R2 akar 100. Dapatlah 10. Oke, jadi sudah ada juga R2. Nah, kemudian kita butuh lagi yang namanya jarak titik pusat. Oke, jadi kita ambil di sini jarak titik pusat. Tadi kita lambangkan dengan P1, P2, di mana P1 nya tadi sudah tahu kita adalah min 5, min 8, P2 nya 10,12. Nah, untuk menghitung jarak titik pusat kita boleh gunakan jarak 2 titik ya. Jadi P1 P2 sama dengan akar dari ya, akar dari kurang kan, jadi 10 kurang min 5 kuadrat ya, tambah 12 kurang min 8, ini kuadrat juga. Oke, maka dapatlah kita akar dari ini 10 kurang 5, 15 ya, 15 kuadrat, lalu tambah 12 kurang 8, 20 ya, 20 kuadrat. Jadi ini 225 ya, tambah 400, maka dapatlah P1 P2 nya akar dari 625 yaitu 25. Inilah P1 P2 atau jarak antar titik pusat ya. Oke, nah sekarang kita tinggal hitung panjang garis singgung persekutuan dalam maupun persekutuan luar. Oke, kita hitung yang pertama panjang garis singgung persekutuan luarnya. Jadi tuliskan rumusnya tadi ya, akar dari P1 P2 kuadrat kurang
R1 dikurang R2 kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi ini akar dari P1-nya, P1P2 25 ya, 25 kuadrat kurang R1-nya tadi 13 dikurang 10 ya, lalu dikuadratkan, maka kita teruskan. Jadi 25 kuadrat 625 ya, kurang ini 13 kurang 10 itu adalah 3 ya, dikuadratkan 9, maka dapatlah kita akar dari 600 berapa nih, 616 ya, 616. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 154. Demikian mencari panjang garis singgung persekutuan luarnya. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Kita lanjutkan satu lagi ya. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya PD, ini tinggal kita buat tulis lagi rumusnya ya. Jadi P1 P2 kuadrat kurang, nah ini R1 ditambah R2 kuadrat. Oke, jadi tinggal kita masukkan nilainya. P1 P2 tadi 25 ya, 25 kuadrat kurang R1 tambah R2 jadi 13 ditambah 10 ya kuadrat, berarti akar dari 625 dikurang 13 ditambah 10 23 ya, 23 pangkat 2 berapa nilainya? 23 pangkat 2 529 gitu ya. Kalau kita kurangkan hasilnya berapa nih? 625 dikurang 529, hasilnya adalah 96. Jadi akar 96 adalah PD nya, atau ini kalau kita sederhanakan menjadi 4 akar 6. Oke, demikian menghitung panjang garis singgung persekutuan luar maupun persekutuan dalam. Semoga bisa dipahami dan dilanjutkan dengan soal-soal tugas lainnya. Oke.